Kita mulai ya kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan asbabul falah yang kedua apa tadi? Tahalla bil amali as-shalih. Misalnya apa? Misalnya adalah wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya kan? Misalnya adalah wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi bersifat dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat dengan bersifat dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian setelah itu apa jemaah? Satu hal yang diingatkan. Apa itu? Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bal tu'sirunal hayatad dunya, itu yang diingatkan jemaah. Itu satu penyakit yang kita harus antisipasi. Antisipasi dengan baik dan harus kita obati setiap kali kita kena, ya kan? Bal tu'sirun hayat dunia, apa artinya? Ini penyakitnya itu apa? Tetapi kalian mengutamakan kehidupan dunia. Mana tu'sirun? Tufaddilun, kalian mengutamakan dunia daripada akhirat. Apa obatnya? Wal akhiratu khairu wa abqa. Itu obatnya, ya kan? Itu obatnya yang kita harus telan, ya kan? Jadi kita telan, kita resapi dalam hati sehingga kita selamat dari bal tu'sirunal hayatad dunia. Ya, dunia emang tempat kita hidup, tetapi kita diciptakan untuk akhirat yang dia khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun minat dunia. Lebih baik ketimbang dunia, lebih baik dari semua sisi. Dari semua sisi, semua sifat-sifat yang ada di dunia ini, dari semua kebaikannya, maka al akhiratu khairun. Bahkan juga abqa, ya kan? Juga abqa. Dia apa? Kekal. Dia kekal. Sehingga orang yang mukmin mesti apa jemaah? Orang yang berakal mesti apa jemaah? Mengedepankan yang khairun wa abqa. Sekalipun itu nanti, ya kan? Sekalipun nanti, tapi dia kan pasti, ya kan? Pasti khairun wa abqa, pasti datangnya. Jadi orang yang mukmin, orang yang berakal tidak akan memilih yang lebih rendah ketimbang yang lebih tinggi. Tidak akan menjual kelezatan yang sementara ini, ya kan? Tidak akan apa? Tidak akan membeli, ya. Tidak akan membeli kelezatan yang sementara ini dengan menjual yang abadi. Jadi jamaah, pokok apa jamaah pokok kerugian itu? Berarti pokok kerugian itu adalah ini. Pokok kerugian itu apa? Pokok kerugian mengedepankan
dunia daripada akhirat. Itu adalah pangkal kerugian. Itu pangkalnya, itu dasar. Itu dasar pangkal, itu namanya ra'su. Ra'su kulli khasarah, ra'su kulli khati'ah. Itu kalau apa? Mengedepankan dunia jamaah. Maka ini yang Allah ingatkan ini. Dan diobati dengan apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya memang keyakinan jamaah gitu. Makanya kita sehabis sholat disunahkan baca ayat kursi yang semuanya membahas keagungan Allah. Yang isinya apa adalah semua penetapan kesempurnaan Allah dan peniadaan kekurangan, aib dan cacat, ya kan di situ. Nah itu apa keutamaan baca ayat kursi setiap sehabis sholat? Di antaranya adalah tidak ada yang menghalangi antara dia dan masuk surga kecuali kematian. Ya kan gitu kan? Kecuali kematian. Nah kan gitu. Tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian kan gitu. Dan mati itu sewaktu-waktu. Tidak hanya pasti sewaktu-waktu, ya kan? Jangan masih muda, sewaktu-waktu kok, kan itu kan, sewaktu-waktu kan itu. Ya itu ikhwah. Itu adalah apa? Asbabul falah. Sekaligus apa yang merupakan dasar kerugian. Ya kan? Maka ditahdzir, diingatkan. Jadi itu asbabul falah dan sekaligus dasar kerugian yang diingatkan, ya kan? At-tahdzir min isarid dunia alal akhirah, ya. Yang terakhir jamaah yang berbahagia, yang terakhir bahwasanya resep yang seperti itu, resep yang demikian itu bukanlah hanya untuk kita, tetapi itu adalah untuk semua umat. Jadi kita nggak boleh bilang susahnya umat sekarang mau beruntung demikian sebabnya, demikian langkah-langkahnya. Enggak, itu adalah untuk semua umat. Ya kan, semua umat. Jadi kita jangan merasa dipersulit. Jangan merasa dipersulit. Ini sama saja inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya kan? Ini semua seperti itu. Ya seperti inilah resep apa hadza jamaah. Nah, ini hadza. Hada kemana kembalinya hada itu bin? Kok kembali isyarahnya bin? Kemana isyarahnya hada? Kepada keterangan asbabul falah. Ya. Asbabul falah yang seperti itu qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ini ada tidak hanya di Al-Qur'an, ada sejak dulu fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Yuk sekarang lanjut fawaidu wa ahkam. Ya ikhwah, dibaca fawaidu wa ahkam. Yuk, siapa yang baca? Fawaidu wa ahkamu. Al-awwalu amara Allah subhanahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yusabbihuhu wa yunazzihuhu jalla wa ala an kulli naqsi
li'annahu alladhi khalaqal khalaiqu alladzi khalaqal khalaiqa alladzi khalaqal khalaiqa wa siwa kulli makhluqin wa sawwa kulli makhluqin fi ahsani hayatin. Ya. Terjemahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikannya dan meninggikannya dan terus dari setiap kekurangan karena dialah yang menciptakan makhluknya dan menyempurnakan setiap makhluknya dalam bentuk yang dalam sebaik-baik bentuk. Ya, Bin hadir. Tahu nggak kamu Allah Maha Suci? Tahu? Pernah lihat Allah Maha Suci? Apa buktinya, Bin? Allah Maha Suci, nggak punya cacat, nggak punya kekurangan. Buktinya apa? Apa buktinya? Dari mana kamu tahu Allah Maha Suci? Allah Maha Suci, Bin, nggak ada kekurangan. Dia Maha Sempurna. Buktinya apa, Bin? Kamu pernah melihat? Buktinya adalah dia telah khalaqal khalaik. Ya kan? Dia telah khalaqal khalaik. Kamu aja bosnya datang, bos hebat gitu. Ya kan? Gak tahu dia apa yang dia punya, bos kamu. Bisa mengimpor mesin. Gitu, ya kan? Itu Masya Allah, ya kan? Dimuliakan toh? Dimuliakan. Dia Ta'ala Maha Suci, ada kekurangan. Buktinya apa? Dia khalaqal khalaik. Khalaqal khalaik, itu buktinya. Jadi kita gak menunggu melihat Allah. Kaya nyawang Allah wae, kaya ngerti-ngerti ya. Ya kita tahu dari mana? Dari khalaqal khalaik. Dari Dia Ta'ala menciptakan seluruh makhluk ini. Dan semua yang Dia ciptakan adalah sawwa fi ahsani hay'ah. Sawwa fi ahsani hay'ah, menyempurnakannya dalam sebaik-baik bentuk. Bayangkan, sudah sebaik-baik bentuk dan sudah sebaik-baik bentuk dan semuanya berfungsi. Ya kan, udah sebaik-baik bentuk dan semuanya apa? Semuanya berfungsi. Semuanya apa? Semuanya munasiban lima. Sudah sebaik-baik bentuk dan semuanya munasiban lima khuliqalahu. Udah sebaik-baik bentuk, lagi pula bisa sesuai dengan lima khuliqalahu, tujuan diciptakan. Tidak hanya sing penting iso dienggo, bentuke ora masalah. Bukan sing penting bentuke apik, tapi fungsi dienggo angel.
Nah, enggak gitu, ya kan? Ini enggak demikian. Tercapai kedua-duanya fi ahsani hay'ah, sebaik-baik bentuk dan bisa digunakan sesuai tujuan dan maksud, munasiban lima khuliqa lahu. Ya kan? Itu makna sawwa. Makna apa? Sawwa. Makna menyempurnakan. Ya kan? Itu makna sawwa, itu makna menyempurnakan. Itu sempurnanya makhluk. Itu yang bisa menyempurna itu Dia Ta'ala, disempurnakan udah bentuknya fi ahsani hay'ah, lagi pula seluruhnya bisa berfungsi munasiban lima khuliqa lahu. Itu jamaah. Kita Mim? Kau punya telinga enggak? Kayak apa bentuknya? Bentuknya bagus. Fungsi enggak? Nah, itu namanya sawwa. Ya kan? Bukannya bentuknya tok bagus, tapi enggak denger. Bukan asal denger, tapi bentuknya enggak karuan. Kan itu. Masya Allah itu ya. Itu Masya Allah adalah sawwa, ya kan? Itu semua yang berbuat Dia. Makanya itu menunjukkan sang penciptanya adalah Maha Suci. Penciptanya Maha Suci, makanya sucikanlah Dia. Sucikanlah Dia. Sabih, ya kan? Sabih, perintahnya sucikanlah. Itu yang kau sucikan, jangan kau nodai, jangan kau pungkiri, jangan kau ingkari, jangan kau belakangi, kan itu kan? Itu. Disucikanlah, kan itu. Dia Maha Suci, dasarnya itu. Khalaqal khalaiqa wa sawwa fi ahsani hay'ah. Ya. Yuk lanjut yang kedua jamaah. Bismillah. Tsani at-tafakkuru fi khalqillahi yazidul imana wa yaqwal Wa yuqawwi wa yuqawwil aqidata. Ya. Tafakkur terhadap pada ciptaan Allah akan menambah keimanan dan menguatkan akidah. Ya. Jadi kayak dari itu pikirkanlah, renungkanlah, perhatikanlah itu kan, tuh perhatikanlah ciptaan Allah yang diciptakan fi asani takwim, yang diciptakan secara sempurna, itu akan menambah iman. Yuzidul iman atau yazidul iman, menambah pelakunya iman. Yazidul iman, menambah pelakunya iman, dan juga menguatkan akidah agar semakin kuat keyakinan kita, keterikatan kita, ikatan yang benar, diikat dengan keagungan Allah. Memang Dialah yang berhak diagungkan, disucikan. Gimana Yan? Kamu tahu duit enggak? Kamu ngerti uang enggak? Kantongi uangnya, kalau ngerti disimpan, dijaga. Kan gitu. Kamu nggak ngerti kebesaran, nggak ngerti fungsinya uang ya? Uang digeletek, ya kan gitu kan? Berarti itu belum ngerti uang. Uang dikasih uang 100.000, terus pasaran, mainan, uangnya ditinggal. Itu belum ngerti uang namanya. Ya kan itu. Tuh anak itu belum ngerti uang. Makanya anak uangnya tertinggal. Kalau kamu udah ngerti uang toh, jaga, simpen, kantongi gitu. Nah, yang susah belum mengerti akidah. Itu adalah ikatan yang penting. Itu ikatan yang membahagiakan, ikatan yang menguatkan kita sehingga bisa selalu berpijak di area yang benar, tidak melampaui batas. Itu akidah yang akan mengikat kita, kan gitu. Kalau nggak ngerti ya dibiarkan. Kalau ngerti pegang kuat-kuat. Nah, untuk tahu maka dengan cara apa? At-tafakkuru fi khalqillah.
Perhatikanlah itu ciptaan Allah, ya kan? Itu ya dalam kita untuk dikuatkan iman kan diterangkan alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Kan itu kan? Katakan begitu. Itu perhatikanlah gitu. Makanya di bahas kemarin alladzi khalaqa. Khalaqa maf'ul bihnya mana marimo? Maf'ul bihnya mana? Dulwani. Maf'ul bihnya mahdhuf. Kenapa mahdhuf? Karena umum. Maka takdirnya apa? Al-kainat, ya kan? Situ diterangkan kan dalam tafsirnya kan gitu kan. Alladzi khalaqa ai al-kainat kan gitu. Nah, itu al-kainat kan demikian. Kenapa itu ulamanya menafsirkan al-kainat karena maf'ul bihnya mahdzuf lil umum, maka takdirnya apa? Al-kainat kan gitu. Alladzi khalaqa, ya kan? Fasawwa maf'ul bihnya mana sawwa? Mana maf'ul bihnya sawwa aji? Apa maf'ul bihnya sawwa aji? Mahdhuf juga takdirnya umum mahdhuf lil umum. Nah, takdirnya apa? Ya apa saja, kulla makhluk sawwa kulla makhluk, itu kan? Kulla makhluk kan gitu. Kulla makhluk itu seluruh makhluk tanpa kecuali di dalam menyempurnakannya. Apa menyempurnakannya? Menjadikannya munasiban lima khuliqa lahu. Gimana telingamu? Sempurna enggak? Apa buktinya telingamu sempurna? Dijadikan sesuai tujuan. Apa tujuannya telinga? Untuk mendengar. Dan ternyata telingamu bisa untuk mendengar, namanya sempurna. Itu kan? Namanya sempurna. Karena bisa berfungsi sebagaimana maksud diciptakannya. Kan gitu. Dijadikannya munasiban lima khuliqalah, kan gitu. Yan? Kau punya gigi enggak? Punya gigi enggak? Mingkem ya. Punya. Gigimu sempurna enggak? Buktinya apa gigimu sempurna? Bisa berfungsi untuk tujuan diciptakannya gigi. Apa? Mengunyah. Ya, untuk mengunyah, untuk menggigit ya toh. Nah, kan bisa, masya Allah gitu. Itu masya Allah gitu. Itu harus kita renungkan, kita perhatikan, itu akan menambah iman. Berarti masya Allah, sesucinya Allah, ya kan, maha mampunya Allah Subhanahu Wa Taala akan menguatkan lagi akidah kita. Semakin kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan mencintainya, mencintai Allah dan mencintai syariatnya. Ya. Yuk lanjut yang ketiga. Bismillah. Al-hayatud dunya kal nabatu Kan nabati tabdu zahiyatan jamilatan thumma tadbulu watantahi. Kehidupan dunia ibaratkan seperti tumbuhan yang tampak bersinar indah, kemudian layu dan selesai, punah, ya, hancur. Apa artinya, Yan? Artinya kehidupan dunia ini
Jangan memperdaya. jangan memperdaya. Jangan yang dilihat bersinar dan indahnya. Tapi ketahuilah dia pasti Layu tabdzulu buatan tahi. tahi. Betul enggak ya, dunia itu tabdzulu buatan tahi? Betul enggak? Betul Ustaz. Kudu dihapusi sampean. Nah, Betul. ditipu nanti kamu dibujuki sama ustadz padune gitu. Betul Ustaz. Buktinya apa? Dunia itu tabdzulu wa tantahi, tidak selalu indah. Buktinya apa? Buktinya dijadikan Buktinya adalah gambarannya itu tumbuhan. Ya. Ada nggak tumbuhan yang nggak layu? Nggak ada Ustaz. Kan begitu ya kan? Itu kenapa tumbuhan dibikin layu? Anugerah Allah memahamkan manusia. Ya kan? Itu anugerah memahamkan manusia untuk menerangkan permisalannya dunia. Walaupun memang itu dunia anugerah Allah, itu tanaman anugerah Allah, tetapi Allah ketika memberikan nikmat dunia berupa tanaman yang dari kita bisa makan, ya kan? Itu Allah berikan keterangan. Apa keterangannya? Faja'alahu gusaan ahwa. Dan memang semua tanaman gusaan ahwa pada akhirnya kan gitu. Itu untuk memahamkan kita agar kita ngerti itulah hakikatnya dunia. Kita tidak mendahulukan daripada akhirat, tidak mendahulukannya. Karena kita ngerti itulah dunia seperti itu. Itulah dunia. Tapi engkau ya nggak tahu kalau itu kamu ditipu sama ustadz biar uang kamu kalau diminta ustadz tidak eman-eman gitu. Ditipu kamu ya sama ustadz ya gitu biar nggak eman-eman ngasihkan uang ke ustadz gitu. Das. Buktinya apa kalau nggak ditipu? Buktinya diibaratkan seperti tumbuhan yang awalnya hijau tapi kemudian kering dan hancur Ustaz. Kering, hancur dan hitam. Iya, hitam. Gitu kan? Ya. Ya kan gitulah. Itu demikianlah perumpamaan dunia kan begitu. Jadi kalau ustadz nyuruh kamu ngaji itu nggak nipu loh ya, dikurang nipu, itu nipu padune nggak terima kamu kaya ya, makanya kamu suruh ngaji terus gitu. Enggak kan? Enggak ya gitu. Namanya kayak gitu ya kan. Dunia adalah kan nabat. Itu dunia kan nabat ya. Terus lanjut. Basyaratu lirrasulillah. Bisyaratun lirrasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mu'jizatun khalidatun an khassahullahu biqaulihi sanuqri'uka fala tansa haitsu sayu'allimuhu rabbuhu ilman lan yansahu wa huwal qur'anul karimi wa yahfazuhu wa huwal qur'anul karimu wa yahfazuhu alaihi salatu wassalam wa yu'ayyihu qalbuhu wa ya'ihi qalbuhu wa ya'ihi isim atau fi'il itu Jul? Fi'il apa? Fi'lun mudhari'un. Fi'il madhinya apa? Fi'il madhinya apa? Wa'a ya'i. Ya kan? Wa'a ya'i gitu. Wa'a ya'i. Seperti wafa
yafi, waqo, yaqi. Banyak temannya gitu loh. Kok kaget tuh temannya banyak gitu kok, ya kan? Nah, wa'a, ya'i, wafa, yafi, waqo, yaqi, ya kan? Nah, mana ya'i, wa'a, ya'i? Hafal. Hafal, ya kan? Menghafal. Hafal. Yo, semua. Kabar gembira. Kabar gembira untuk Rasulullah SAW dan mukjizat yang kekal, bahwasanya Allah mengkhususkan dengan firman-Nya, kami akan membacakan untukmu, maka jangan lupa ketika Allah mengajarkan kepadanya, ketika Rabb-nya mengajar kepadanya, tidak pernah lupa ilmu yang dia nggak lupa ya. Ilmu yang dia tidak pernah lupa, dan dia adalah Al-Quran Karim yang beliau alaihi salatu wassalam menghafalnya dan hatinya menghafal ya. Ini jamaah, jadi apa? Jadi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala apa kemarin? Walladzi akhrajal mar'a, apa jamaah itu namanya? Walladzi akhrajal mar'a adalah Allah mengingatkan kita apa? Nikmatun dunyawiyah. Ya kan? Walladzi akhrajal mar'a itu Allah mengungkit apa? Nikmatun dunyawiyah, dan mengingatkan dan diingatkan jangan terperdaya betapapun itu hijau dan bagusnya al-mar'a, dia gusaan ahwal. Yang kedua sama apa? Sanuqori kawatan nikmatun diniyah. Nikmatun diniyah. Pada diniyah diancam kering dan layu enggak? Justru apa? Justru diberi dorongan. Apa dorongannya? Wa nuyassiruka lil yusra, ya kan? Dengan nikmatun diniyah, dengan nikmatun Al-Qur'an, maka kami akan memudahkan kamu menggapai sukses dengan jalan yang paling mudah. Akan menghantarkan kamu kepada beruntung dengan yusra, jalan yang paling mudah, jalan yang paling ringan, kan gitu. Tidak perlu untuk beruntung itu menguasai dunia jadi milik sendiri, nggak perlu, biarkan sama-sama kan itu. Yang penting dengan nikmatun diniyah, kan gitu. Orang kalau nggak paham dikira bahagia itu dengan cara satu tok, gak ada duanya. Apa itu? Menguasai dunia milik sendiri, semua nggak boleh punya, semua didolimi, semua dirampasin semua, itu kan? Wah, itu tertipu udah dia, ya kan? Nggak demikian. Jadi dengan nikmat Al-Qur'an, nikmat diniyah, ilmu Al-Qur'an itu akan wanu yassiruka lil yusra. Gitu jamaah. Itu udah nas itu wanu yassiruka lil yusra. Kami akan memudahkan kamu menuju sukses dengan cara yang paling mudah, ya. Pian, gelem rayan, kamu mau nggak diberi kemudahan, mau nggak? Ya kan. Tapi sayangnya banyak orang yang diberi kemudahan nggak merasa itu yang paling mudah, sehingga nggak mau itu. Buktinya apa? Nggak mau ngaji. Ya kan? Bukti nggak mau ngaji. Padahal ngajilah cara yang paling mudah menghantarkan kepada kesuksesan, kan itu. Dan apa? Wa nuyassiru kalil yusra, setelah ayat sanuqri'uka, ya kan? Setelah sanuqri'uka, kan gitu. Buktinya itu, kan itu. Ya kan, Zul? Tapi orang
nggak mau. Diberi emas, bilangnya itu bukan emas. Kan gitu. Diberi cara yang paling mudah, bukan itu yang kumaksudkan. Kan gitu. Padahal itu ya hanya itu caranya, kan itu. Nabi pun caranya apa? Ya ini caranya Nabi dimudahkan oleh Allah. Apa caranya? Sanukoriuka. Ya kan? Sanukoriuka Al-Qur'anal Karim. Kami bacakan kepada kamu Al-Qur'an Al-Karim ini, kan gitu. Itulah yang dengannya wan nasruka lil yusra. Ya. Yuk lanjut. Al-khamisatu al-bisyaratu tsaniyatu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam haitsu yuyassiruhullahu lahu kulla khairin fi jami'i umurihi wa bi khassatin fi umuri syari'ati haitsu ja'alaha Allahu sahlatan muyassaratan. Kesenangan yang kedua bagi Nabi Muhammad SAW yang mana Allah SWT memudahkan baginya setiap perkara pada seluruh perkaranya, dan secara khusus pada perkara syariat yang mana Allah SWT menjadikannya mudah dan dimudahkan. Jadi wah, ini kabar gembira yang kedua, ya kan. Ini kabar gembira dengan nikmat Al-Quran, maka beliau dimudahkan segala kebaikan, semua kebaikan, semua keberuntungan, kesuksesan dalam semua perkara dimudahkan. Terlebih perkara yang paling pokok, syariat, jalan menuju akhirat, menuju surga, ya kan, dimudahkan. Ini syariat jalan menuju surga dijadikan oleh Allah sahlatan muyassaratan. Jadi semua kita jangan merasa agama iki angel. Jangan gitu. Terus mau cari yang kayak apa yang mudah? Ini dimudahkan bilang sulit. Udah dimudahkan ini oleh Dia Subhanahu wa taala. Yuk lanjut. Asitatu amarallahu taala bitadkiri. Oh, ini panjang kok. Ini dulu. 3 ini baris. Salah ke depan ya. Ya. Ke depan ya. Tapi PR kayaknya lu ya. Ya gitu ya, Wah. Kita cukup dahulu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.